Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk grupnya MNC. Langsung saja ke yang pertama, ada Kepik yang ditutup di 138 menguat 6,97%. Asing net buy. Lalu dibakar semuanya Kepik akumulasi tipis. Kepik ada peluang bangkit ya, karena volume membesar dan ya dia mantul dari 120. Terlihat Bapak Ibu perhatikan 120 itu dijaga terus ya. Dan saat ini ada peluang mencoba bangkit juga. Tapi kita lihatlah ya. 150 ya atau 100 berapa nih? 160, harusnya 160 itu yang harus ditembus untuk kalau memang mau reversal. Nah ini ya, ditarik garis dari high-nya di Agustus 2024. Mestinya untuk tren reversal bullishnya itu harus menembus dulu 160. Kita lihat untuk perkembangannya Kepik dan pada detektor Kepik netral aja, biasa aja. Tapi Bapak Ibu lihat, akum tuh ada BK, YU, AK, AN, HP, TP. Broker yang beli itu bukan broker-broker retail kebanyakan, dan yang jual itu malah kebanyakan broker retail. Nah, apakah tandanya saatnya bangkit? Kita lihat aja ya. Kalau menurut saya masih bisa menarik hari ini untuk Kepik, kita perhatikan. Ya, itu aja dulu untuk Kepik. Kalau bener ini selesai koreksinya, ya mestinya ini kalau lewat 160 ya, web 3 harusnya minimal sama dengan web 1. Ya 250-an arahnya. Kita lihat ya, mampu nggak Kepik nih. Dan Kepik kan sudah tertekan juga cukup lama dan baru bangkit. Mudah-mudahan ini saatnya Kepik. Lanjut. BABP ditutup di harga 52 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing gak ada jual beli. Kali poker semuanya BABP akumulasi. BABP belum dulu Bapak Ibu, kalau mau beli BABP tunggu dia lewat 5556 ya, 57 tutup di atas itu baru beli. Lebih aman. Tapi kan resikonya lebih besar kalau saya pasang stop loss di 50. Kalau seperti ini Bapak Ibu tuh pasti kegocek. Ya mau nggak Bapak Ibu tuh menunggu di 50 habis baru jual? Kan nggak mungkin. Pasti kemungkinan besar banyak Bapak Ibu itu yang kalau yang pakai stop loss ya pasti pasang auto stop loss di 50. Kalau Bapak Ibu pasang auto stop loss di 50 bisa kena. Kenapa? Karena ya kalau sahamnya bergerak tiba-tiba koreksi dulu ke 50, terus otomatis tuh dikirim oleh sekuritas. Orderan Bapak Ibu yang pasang stop loss di 50 otomatis banting kiri untuk sistem sekuritasnya menjual saham Bapak Ibu. Nah itu kalau saya kalau pakai stop loss ya, ini yang khususnya pakai stop loss. Kalau nggak pakai stop loss ya sekarang aja belinya. Ngapain nunggu di 5556? Kalau yang pakai stop loss tunggu dia tembus 5556. Gagal bertanda atas itu ya buang dulu gitu. Ya, BABP. Belum, tunggu di atas 556 baru perhatikan lagi. Lanjut, BCAP yang ditutup menguat 3,7% ke harga 55. Asing net sell. Kalau dibakar semuanya BCAP akumulasi. BCAP cukup oke nih. Cuman kalau BCAP ya sebenarnya 5556 nih sudah ada indikasi lah bagus. Apalagi ada akumulasi, volume juga membesar kemarin kan. Semoga lanjut ya. Kita perhatikan dulu hari ini grup MNC, kalau memang ada buying power ya ikut juga. Stop loss ya 50 kalau mau. Ya, tapi lebih menarik BCAP itu kalau menembus trendline downtrendnya ini. Nah, berapa? 60. Logikanya gini aja Bapak Ibu. Kalau memang sahamnya mau uptrend, saatnya digoreng sama market makernya, ya masa cuman sampai 70 kan pasti lebih. Minimal 80. Karena resisten kuatnya ini kenaikannya. Tapi kalau beli di 60 menurut saya terlalu tinggi. Tapi kalau mau boleh juga ya, tunggu konfirmasi, maksudnya ya silakan beli pas saat dia di 60-62 atau beli sekarang ya stop loss di 50 kalau berminat ya. Kalau saya belum dulu lah BCAP itu ya. Lanjut, BEHIT yang ditutup di harga 29 kuat 3,57%. BEHIT masih dalam FCA, itu kalau di Merey ada tanda X itu berarti dalam pemantauan khusus full call auction. Jadi kenaikannya maksimal 10% sehari, turun 10% sehari, dan perdagangannya cuman 5 kali sehari. Di jam 9.55, 10.55, 11.55, 14.55, dan terakhir di jam 16. Nah itu ya.
Kalau Bapak Ibu bingung, kenapa saham saya ini kok nggak gerak-gerak, bid offernya nggak ada? Yaitu mungkin dalam kondisi FCA, Bapak Ibu cek IEP-nya. IEP-nya itu yang mana? Nih, kalau di Mirai ini ada IEP. Nah, di sini ya. Di sini nih ada harganya. Sebelum bukaan jam 9.55 tuh biasanya ada harga IEP-nya di sini. Misal 28, 29 dia berubah terus sampai fixnya itu di jam 9.55 berapa harganya. Asing net buy. Kalau di broker semuanya behit akumulasi. Langsung saja ke tekniknya, behit jangan dulu lah ya. Jangan terlalu beresiko menurut saya saat ini. Ini waktu itu aja perkiraan saya di 30 nih ada potensi dia mantul. Kenapa? Karena dulunya 30.29 nih dijaga, ternyata terus turun juga, dan terakhir low-nya di 25. Nah, apakah ini dia akan mantul ke atas? Ada potensi naik ya. Tapi kembali lagi, masih banyak saham lain. Kenapa Bapak Ibu mau, misalnya yang baru mau masuk ya, kalau nyangkut terdahulu ya itu beda cerita ya. Ya kembali ke masing-masing ya, pejam mata aja hot. Tapi kalau Bapak Ibu baru mau masuk, apa pertimbangannya dengan masih banyak saham-saham yang bagus daripada behit dan behit FCA ya. Tapi kalau Bapak Ibu ada pertimbangan fundamental atau ada info A1 ya beda cerita. Tapi kalau Bapak Ibu retail nggak punya info apapun, nggak tahu fundamental, tiba-tiba mau masuk behit nih ya, menurut saya udah terlalu lah. Jangan dipaksa lah mempertaruhkan, ibaratnya ya mempertaruhkan uang di sini. Yang berharap dia ke 50 beggar kan, ibaratnya gitu. Ke 60 beggar, ya jangan ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau berspekulasi dengan, ya udah saya nggak salah uangnya hilang, saya simpan 2-3 tahun, silakan. Nggak salah juga seperti itu kalau pertimbangannya seperti itu. Itu ya. Jadi seperti itu aja untuk behit saat ini, wait and see. Lanjut, MNCN yang ditutup di harga 262 menguat 0,76%. Asing net buy. Kalau di broker semuanya MNCN akumulasi. MNCN akhirnya bangkit juga ya. Gambaran saya masih sama. MNCN itu potensi besar 1-2 minggu ke depan sampai awal Maret 280 arah dan sideways. Ini sudah saya gambar ya. Itu aja dulu untuk MNCN. Boleh beli nggak sekarang? Ya kalau Bapak Ibu mau pakai stop loss di 250 silahkan. Ini harga agak tengah, 20 poin lumayan masih nih risk reward. Tapi disclaimer ya, atau nawar aja lah 6% cut loss, profitnya 8%. Ya silakan kalau Bapak Ibu berminat. Kalau menurut saya nawar aja dulu. Untuk turun lagi sepertinya tren jangka pendek ya. 1 bulan ke depan kemungkinan sideways. 2 minggu lah, minimal 2 minggu lah sideways. Ya, itu untuk MNCN. Lanjut, BMTR yang ditutup di 177 menguat 1,72%. Asing net buy. Kalau di broker semuanya ini, kalau dilihat dari broker semuanya BMTR ada akumulasi. Pak bangun juga ya BMTR, sama BMTR 180. Saya sudah gambar nih. Kemungkinan besar 180. Ini kita turunin aja. 180 dan 160. Untuk 155 lagi kayaknya enggak. Ya, tapi kita lihat aja ke depannya. Dan ya, seperti inilah market. Dia sempat ngasih profit 12%. Kalau Bapak Ibu berani spekulasi buy. Jadi saat ini di resisten, lanjut enggaknya kita lihat hari ini. Ada resisten 180 yang potensi besar. Susah untuk dia tembus. Ada potensi kepentok dan koreksi dulu BMTR ya. Nanggung kalau beli harga sekarang. Ya tapi kalau dia naik terus gimana? Ya buat plannya Bapak Ibu seperti apa? Kalau nggak pakai stop loss, sering saya bilang ya silahkan beli. Nggak ada harga berapapun yang ideal beli. Ya kalau nggak pakai stop loss, harga berapapun bisa beli. Yang pakai stop loss kurang ideal. Memang bisa dianggap ketinggalan. Kenapa? Karena mikir resikonya dulu, bukan mikir profitnya. Ya semua orang siap dengan profit, tapi nggak semua orang siap dengan resikonya. Saya aja kalau scalping ya, kalau lebih dari 3 tick, 2 tick naik, saya nggak mau beli itu. Dari harga yang saya tentukan. Saya nggak mau beli, lebih 2 tick aja naik. Ya ibaratnya 177 nih. Buat scalping ya, dia sudah di 180, saya nggak beli. Udah saya anggap ketinggalan. Ya itu, apalagi kalau swing ini kan udah naik tinggi 15%. Menurut saya ketinggalan lah. Tunggulah, sabar. Siapa tahu dikasih koreksi dulu, ambil di sekitaran ya bisa di 165.
Itu ya untuk BMTR. Lanjut MSKY yang ditutup di harga 66 menguat 4,76%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya MSKY akumulasi tipis. Kalau grup MNC saya sukanya tuh MNSKY dan kepik khusus scalping ODT swing pendek high risk ya. Nah, ini menarik. Kalau menurut saya MSKY menarik, volume juga besar, MACD ke atas. Cuman memang juga jauh dari support, tapi atasnya masih tinggi. Resistennya juga jauh. Ya, 75, 75, 73. Nah, cut loss-nya cuman sama dalam nih, 8%. Siap? Seperti ini risk reward 1:2. Menurut saya menarik. Kalau memang naik, cicil mulai sekarang. Ya, koreksi-koreksi cicil. Kalau pandangan Bapak Ibu, ya. Bukan 8% nih. Nah, 12% ya. Ternyata 12% risknya, terus rewardnya 13%. Ya, ini risk rewardnya. Tapi menarik kalau memang bangkit kan. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, MSKY ini mulai stabil. Kalau menurut saya mulai stabil. Kenapa? Dulu lihat pergerakannya. Ya, sempat rally tapi habis itu acak lagi. Mana tuh acak? Open gap down, tarik naik. Open gap up, bawa turun nih. Kebanyakan sih open gap down bawa naik. Open gap down bawa naik. Dan ini mulai stabil udah pergerakannya. Berarti udah di maintain lebih baik. Potensi bangkit. Potensi bangkit ya. MSKY disclaimer. Lanjut. MSIN yang ditutup di harga 585 terkoreksi 3,3%. Asing net sell. Lalu bakar semuanya MSIN didistribusi. MSIN disupport. Mantul gak? Harus mantul. Kalau mau bagus harus mantul. Stop loss 570. 565 buang aja. Kalau dia mau bentuk lo baru, harusnya ada potensi rebound ya. Tapi kembali lagi disclaimer. MSIN. Lanjut. TKIM yang ditutup dengan 5.325 terkoreksi 1,84%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya TKIM akumulasi. TKIM tetap bangkit rebound. Kalau sampai 5.000 sih enggak. Mungkin 5.200 aja. Koreksi paling maksimal hari ini 2%. Atau 2 hari ini, Kamis Jumat 2% aja koreksi, ambil 5.200 tuh spekulasi buy, target masih sama 5.800. TKIM koreksi ambil. Lanjut INKP yang ditutup dengan 6.350 menguat 0,39%. Asing net sell. Kalau bakal resmennya INKP akumulasi tipis. Langsung saja ke teknikalnya. INKP bagus juga, cuman sayangnya udah deket resisten 6.400 6.500. Saat ini INKP sebenarnya mau bangkit. Kalau pandangan saya mau bangkit. Jelek-jeleknya ya Bapak Ibu, INKP sideways. Jadi support yang harus dijaganya itu 6.000 5.900. Ya memang idealnya menarik kalau beli di bawah. Kecil kemungkinan kalau jebol atau melanjutkan pola dead cat bond, melanjutkan turun untuk INKP. INKP jelek-jeleknya sideways sebulan ke depan. Support yang dijaganya 6.000 5.900 ya. Kalau mau beli ya deket-deket support lah, itu aja. Saham terakhir film yang ditutup terkoreksi 2,61% ke harga 4.090. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya film sama aja antara akumulasi dan distribusi. Aduh, naik turun ya, seperti di maintain nih film. Film masih belum kemana-mana, tapi mestinya 4.000 3.900 dijaga. Ingat kuncinya kalau mau beli film deket-deket support. 4.000 3.900 jebol 3.840 pertimbangkan stop loss. 3.840 pertimbangkan stop loss. Kalau bisa beli mepet 4.000 3.900. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan yang bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya, dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.